Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam rahayu, dan salam untuk kita semua. Ya, hari ini pertemuan ke-10. Ya, pertemuan 10 tanpa kita sadari masih ada 4 pertemuan lagi, 1 bulan lagi. Ya, kita 4 bulan lagi, ini udah masuk pertemuan 10. Berarti akhir bulan ini kita udah habis kuliah kita, ya. Habis kuliah kita dan kita sebentar, Bapak lihat jadwal. Enggak mungkin kapan kita, Bapak udah kasih kita jadwal UAS kita. Nah, mudah-mudahan ada. Kita kuliah UAS kita tanggal 11 sampai 22 Juni, ya. Berarti kita usahakan akhir Juni ini habis. Ya, maka itu kalau nanti ada tanggal merah, seperti minggu lalu ada kami tanggal merah, ya kita tetap kuliah mandiri. Absensinya otomatis hadir semua, materi Bapak kasih, nanti hari berikutnya kita diskusi. Ya, jadi mau tidak mau segitu. Jadi biar kalian tidak punya khawatir, tak punya waktu, kita kuliah daring itu kadang-kadang tidak mengenakan. Sudah 2 tahun ya, kita maklum lah. Ya, jadi mau tidak mau kita usahakan 4 pertemuan lagi, ini udah 10. Saya bilang sama Yolanda, apakah kita udah tahu nggak siapa presentasi? Yolanda bilang belum. Mungkin Bapak lupa. Nggak apa-apa, no way, nggak ada masalah. Nah, makalah diserahkan untuk yang individu pertemuan ke-12. Apa kita harus menggunakan diskusi lagi nggak untuk kelompok? Bapak mau tanya sama forum. Ya, begini, ada 2 kelompok yang bikin makalah individu tidak perlu presentasi. Yang bikin makalah kelompok presentasi hari berikutnya, minggu depan, dalam 4 pertemuan lagi. Setuju tidak? Kalau tidak ada, kita tetap kuliah seperti ini, diskusi-diskusi. Pertemuan ke-12 makalah harus dikirim, ya, lewat dari pertemuan tanggal jam 00 pertemuan 12 itu Bapak tidak merekomendasi, ya, tidak diperiksa. Begitu yang kirim di email Bapak delete. Nah, saya pertanyakan apakah kita perlu diskusi kelompok apa tidak di sini? Saya butuh teman-teman diskusi teman-teman. Nah, ini hari hujan betir, jadi jangan terlalu banyak error kita, jangan terlalu banyak. Setuju tidak? Maka diskusi kelompok atau kita tidak usah diskusi kelompok, tapi makalahnya tetap seperti awal pembahasan, awal kita diskusi. Ayo. Itu makalahnya per kelompok, Pak. Nah, itu ini rencana. Boleh makalah kelompok, boleh makalah individu. Kalau makalah kelompok, presentasi minggu depan, dan tidak perlu makalah individu. Pilih salah satu. Ayo, ini keputusannya harus hari ini. Kalau tidak, dalam tempo berapa menit lagi, kalau enggak kita batalin, tetap kita makalah diserahkan individu. Untuk kelompoknya gimana, Pak? Bebas ya, itu atau? nanti kita bagi di sini. Nanti kita bagi. Nah, mulai minggu depan presentasi ini. Satu kelompok 3 orang. Kalau udah masuk bikin makalah kelompok, makalah individu nggak ada. Tapi makalah kelompok harus presentasi minggu depan. Siapa tidak? Kalau tidak, nggak apa-apa. Yang sendiri aja, Pak, individu. Ya? Individu. Iya, Pak, seperti awal aja, Pak, individu. Karena kalau kelompok itu kita harus presentasi menggunakan PPT lagi ya, Pak? Ya, pasti. Kayak kelas tetangga tadi, kelas yang jam 1 ada. Tapi lupa mungkin Bapak bilang sama kalian, tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi tetap untuk kelas yang jam 1 tetap Bapak presentasi. Pertemuan 10, sekitar 45 menit, setelah itu baru diskusi. Tapi kalau kalian tidak setuju, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi Yolanda sama teman yang lain lebih setuju individu, nggak apa-apa. Jadi, ya silakan. Oh, maaf, saya potong. Ya, saya pengen nanya ulang, itu yang kalau individu kita presentasi apa enggak ya, Pak? Tidak. Ada
tidak ada. Kalau misalnya individu nggak presentasi, tapi Diserahkan pertemuan 12. Tapi kalau misalnya kelompok minggu depan presentasi ya sama Ya. dikumpulin. Ya. Mana? Ini nggak ada paksaan loh ya. Iya, nggak Pak, nggak apa-apa. Tadi Yolanda sama teman yang lain dia mau individu nggak apa-apa. Ya kalau memang semua tidak ada, tetap materi tetap Bapak kasih. Ya. Pertemuan materi 1 sampai 14 ya Bapak kasih. Karena kita speednya pertemuan 14 kita harus habis bulan Juni ini. Mengapa Bapak usahakan bulan Juni habis? Karena kita tanggal ujian akhir 11 sampai 22. Mengapa Bapak harapkan habisnya bulan Juni ini? Karena kalian bisa belajar, nggak usah ada kelas pengganti, nggak usah ada kelas, nanti ada waktu minggu tenang, ada kuliah lagi, nggak usah. Ada di aturan men kan gitu, kalau kuliahnya kurang, boleh diambil di waktu minggu tenang. Nah, Bapak tidak ambil. Ya. Gimana, setuju individu? Ayo jawab setuju. Siapa yang setuju individu? Iya, Ngomong Pak, aja. saya, Pak. Hah? Boleh Pak, individu Pak. Saya individu, Pak. Oke, individu aja. Ya. Saya individu, Pak. Kita sepakatin untuk kuliah individu, makalah diserahkan ke dosen pertemuan 12 pukul 24.00. Formatnya seperti disampaikan Yolanda di grup, ya. Bentuknya bukan PDF ya, formatnya PDF, tapi bukan PDF. Dikirim ke Yahoo Bapak, seperti UTS ya. Waktu jam 24.00. Lewat dari jam 00 Bapak delete. Ya. Pak, kalau Berarti 2 minggu lagi ya, Pak? Ya, coba aja lihat ya. Sekarang pertemuan 10, pertemuan 12. Apa 2 minggu, apa 3 minggu tadi Nona yang melihat ya. Kalau ternyata nanti selama Juni ini ada libur-libur nasional atau apa-apa, pas hari Kamis kita nggak kuliah Mbak. Kita tetap kuliah mandiri ya. Materi Bapak kasih dan absensinya semuanya hadir. Jadi tidak ada kelas pengganti. Setuju? Setuju Pak. Siapa yang tidak setuju, Bapak kasih waktu untuk kuliah daring, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Yang Pak, saya nggak setuju Pak, tetap ada kuliah daring pakai Zoom, boleh Bapak siap, karena itu tidak ada paksaan ya. Karena kenapa Bapak lanjut, karena biar teman-teman tidak terganggu nanti pas terlalu banyak kelas penggantinya malah nggak konsentrasi. Ada pertanyaan? Untuk materinya sesuai sama RPS kan Pak ya? Ya. Pilih aja kan materinya. Materi apa? Materi apa non-jihan? Apa namanya makalahnya? Makalahnya terus diserahkan, dikirim. Kan maksudnya pembahasan makalahnya sesuai yang di RPS kan Pak? Ya itu kan dari awal. Masa kamu bingung lagi, Jihan? Enggak, Yang di RPS, yang kan tinggal kamu pilih. Terus apa lagi? Sedikit lupa Pak, maksudnya saya mau izin lagi, mau boleh, izin boleh. Ya boleh. Ya, nggak salah. Boleh pilih salah satu. Jangan 14 yang aku pilihnya, salah satu. Jangan salah 2, salah 3, bisa nggak lulus. Ya, salah satu aja. Mau pertemuan ini kamu bikin makalah boleh, silakan. Oke, kita sepakatin tidak ada presentasi kelompok, kuliah materi individu diserahkan kepada pertemuan ke-12. Sekarang pertemuan ke-10. Masih ada 2 pertemuan. Berapa minggu lagi teman-teman lihat sendiri. Kalau saya ngomong Bapak, ya nanti Bapak. Ada libur, ada gangguan apa atau dosen. Ya, kalau dosen ada pelatihan lagi dari Vkom ternyata tidak bisa, Bapak akan kasih tahu di grup sama ketua kelas dan materi dapat dianggap kita kuliah mandiri aja. Ya. Kalau teman-teman tidak ada sebagian tidak sependapat, Pak saya mau tetap kuliah daring sama Bapak, nggak apa-apa. 1 orang pun Bapak layani, tinggal cari waktu aja kita. Ya. Jadi tidak ada teman-teman haknya tergerus ya. Jadi intinya kalau hari itu Bapak tidak masuk atau hari libur nasional, boleh kita cari ganti. Yang teman-teman yang setuju dengan kuliah mandiri lanjut, yang tidak setuju dengan kuliah mandiri dia kuliah daring, tolong didaftarkan ke Bapak dan Bapak siap untuk kuliah via Zoom. Ini kan Zoom ini Zoom Vkom ya. Bapak minta ke bagian. Jadi
syukurlah jadi kita bisa pakai ini, bisa free ya. Jadi kita manfaatkan ini, nggak usah jimit lagi. Kalau jimit yang gratis ini Vcom ya, bukan Bapak punya Zoom ini tapi Zoom Vcom. Sejauh kita bisa manfaatkan, bisa pertanggungjawabkan, Vcom kayaknya nggak masalah ya, karena Bapak bilang ini kan untuk kuliah kita. Masih ada pertanyaan? Sebelum masuk ke materi 10? Apa saya lupa untuk narasumber kemarin boleh dosen di luar UP Boleh, nggak ya? boleh. Boleh ya? Ya. Yolanda kemarin minta Bapak kalau balutnya banyak, kemarin ada ini pelatihan semacam dosen ditawarkan untuk kursus daring soal film katanya. Bapak nggak tahu apa ditunjuk apa harus membayar sendiri. Kalau ditunjuk pas kena dosen-dosen mau tidak mau terganggu lagi kan. Tapi kalau Bapak ditunjuk mau tidak mau nggak boleh nolak. Tapi kalau bayar sendiri dan waktunya ada 10 hari, jadi ada kursus daring juga, online juga. Itu kursus pelatihan untuk sinematografi soal film. Kayaknya Bapak udah cukup lah kalau untuk pelatihan film sampai ke Malaysia sama Singapura sama di Karnos Film Bapak udah kursus. Nggak perlu banget karena bukan passion Bapak di film, Bapak passionnya di jurnalistik. Jadi kalau dipaksa dibiayain oleh kampus Bapak ikut. Kalau ditunjuk, kalau tidak ditunjuk Bapak nggak ikut. Apalagi bayar sendiri nggak mau ya. Kayak itu masih ada 4 kali pertemuan lagi. Kalau ada masalah-masalah tolong komunikasikan. Ya tadi Yolanda boleh dosen lain, tapi dengan catatan dosen ilmu komunikasi Yolanda ya. Jangan dosen kuliner ya. Pak, saya mau wawancara sudah sama dosen kuliner Pak, tapi dia udah magister. Jangan ya. Anda kan orang ilmu komunikasi. Nah, Pak, kalau saya cari dosen kriminal boleh Pak? Dia kan udah mau dokter Pak, nggak boleh. Kita komunikasi banyak ya, silahkan. Apakah kalian daring, apakah langsung ketemu? Tapi kalau bisa nggak ketemu dulu lah, karena virusnya COVID masih belum 100% ya. Pemerintah belum mencabut. Jadi sekalipun menurun tingkat penurunan COVID, tapi Indonesia tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi Bapak pun ke kampus tetap menggunakan protokol dan sidang proposal, sidang skripsi maupun sidang proposal tetap pakai masker di ruangan dan hanya peserta dan penguji yang boleh masuk. Di luar itu no way Bapak suruh keluar. Karena takutnya di dalam ruangan ada nanti teman-teman kita menyebar bibit COVID malah terpapar. Itu aja. Masih ada pertanyaan? Ada? Sudah Pak. Oke, kita masuk ke screen. Ya. Nah ini udah bisa lihat? Sudah Pak. Oke ya. Ini bagian poin-poin penting aja Bapak sampaikan. Kita nanti banyak diskusi ya. Ini temanya peran hukum dan media penyiaran. Peranan hukum. Kenapa peran hukum penting sekali di dunia penyiaran di dalam bidang jurnalistik? Ya kita pertama negara hukum. Yang kedua media penyiaran kita, televisi, media online atau radio itu sangat rentan terhadap hal-hal yang keluar dari jalur hukum. 2 hari yang lalu Bapak dapat informasi ada di WA Group di dosen yang Dewan Pers mengeluarkan imbauannya meminta media-media mainstream termasuk media penyiaran, media cetak, media penyiaran kan televisi, radio dan online untuk memberitakan satu peristiwa dengan menggunakan unsur-unsur empati, unsur-unsur bela rasa, unsur-unsur memperhatikan objek yang kita beritakan. Nah, Bapak mau tanya, ya belakangan ini, ya minggu-minggu ini sama minggu-minggu lain ada peristiwa yang luar biasa yang mengagetkan kita. Nah, Bapak mau tahu siapa kira ada informasi apa? Coba kalian jawab. Siapa yang tahu? Anaknya Ridwan Kamil nggak sih, Pak? Bagus. Nah, itu kan diimbau bahwa dalam tulisan
media-media, ya, sehingga Dewan Pers mengimbau untuk memperhatikan unsur-unsur empati. Sekarang pemberitaan tentang anaknya Ridwan Kamil, si Emil yang tenggelam di Swiss, yang hari ke-6 sekarang, belum tahu, belum ketemu. Ya. Sedih juga. Ya. Masih ada media lain, media mainstream, apakah media online, apakah media cetak, apakah media radio, atau media televisi, yang mengambil sumbernya dari rekayasa menurut di luar ketentuan sebagai jurnalis, yang mengatakan dugaan-dugaan, ya, Bapak baca di media online mengatakan bahwa Emil ini orangnya menganggap enteng situasi, sehingga menganggap begitu sana, ya dia merasa diri paling hebat, ya itu dia katakan dia mengaku egonya dia jago seorang surviving, apa istilahnya itu, jago selam, ya sehingga dibilang itu kan menyinggung perasaan. Kalau jurnalis-jurnalis yang punya empati, nggak perlulah diberitakan begitu. Kita bagaimana duka yang menyelimuti keluarga Ridwan Kamil itu yang kita orang lagi berduka. Masih ada media-media lain yang memojokkan, yang mengatakan kearoganan almarhum, ya ada mengatakan dia seolah-olah jago selam tanpa basa-basi. Itu kan nggak boleh. Nah maka itu sinilah peran hukum dan media penyiaran. Media hukum, ya peranan hukum itu harus tahu di mana terletak seorang jurnalis itu memiliki empati. Ya. Terus ada kasus soal perkosaan terhadap wanita, anak-anak. Ya. Seorang jurnalis multimedia, jurnalis mainstream, ya, televisi, radio, sama media online tadi, dia harus tahu mana korban yang layak dilindungi. Jangan malah korban yang wanita, anak-anak diperkosa, malah itu yang ditonjolin. Ini kan sangat tidak memiliki peranan hukum. Nah ini contoh 2 kasus. Ya kita pun, ya Bapak pun melihat Emil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang nongkrongin di pinggir kali itu, ya, meminta kepada rakyat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia dan yang lain untuk semoga Emil bisa ditemukan, ya, dalam kondisi yang sehat. Itu kan sudah menggugah. Kalimat-kalimat itu yang sebenarnya kita tuangkan. Jadi tidak perlu kalimat-kalimat yang tidak tahu sumbernya. Ya, oke lah, kita nggak bisa ke Swiss umpama. Kita kan bisa minta informasi ke kedutaan besar kita di Swiss atau keluarga Ridwan Kamil di Bandung. Adiknya ada satu sumber, ada adiknya bersedia untuk diwawancara. Ada yang di istilahnya menggunakan dia menafsirkan sendiri pendapat dia dituangkan. Terlalu inilah peranan hukum untuk saling mengingatkan. Ya, inilah yang imbauan Dewan Pers kemarin untuk para jurnalis yang berada di dalam ranah atau koridor jurnalis berada di dalam naungan Dewan Pers untuk memperhatikan dalam tulisan-tulisan itu yang fakta dan rasa empati dalam tulisan. Ini poinnya. Ya. Ini poin tadi yang peran hukum. Ya. Pak, tapi ada saya baca di media sosial, Pak, di Facebook, di Instagram, atau di WA, itu bukan ranah kita. Itu media penyiaran, new media itu berada di dalam ranah cyber. Undang-undangnya undang-undang cyber. Kalau dalam konteks jurnalis ini undangnya undang-undang pers, kode etik jurnalistik. Ini yang kita pelajari. Nah, kita mulai dari awal. Nanti teman-teman ingin bertanya, monggo silakan langsung bertanya, ya. Nah, jurnalistik bebas dan independen. Ya, tadi poin-poinnya. Mengapa Bapak katakan begitu? Mengapa kita ambil kasusnya tadi anaknya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meninggal, belum meninggal, yang masih dicari dalam kasus tenggelam, ya, diduga tenggelam, dan kita berharap bisa ketemu mukjizat, ya. Mana tahu dia tapi sampai hari ke-6 kemarin masih belum ketemu. Nah, kita bebas
independen, tapi bebas independen itu tidak bebas seenak kita, tidak seenak jidat kita. Oh, saya kan wartawan Pak, bebas, tidak boleh ngatur, nggak boleh gitu loh. Walaupun kita bebas dan independen, kita tetap dalam menulis laporan kasus-kasus peristiwa, kayak kasusnya anaknya Ridwan Kamil itu kan peristiwa. Bagaimana kita melaporkan sesejuk mungkin, menunjukkan empati kita, ya rasa belas kasih kita, sehingga yang membaca tulisan kita juga tergugah. Ya, jadi bebas kita itu dan independen kita tuh ada batasnya. Pak, saya kan media saya bebas, bisa ya bebas. Ya memang kan fakta, tapi kan juga kita bebas. Ya bebas kita, Pak, saya bisa bebas memilih narasumber, Pak. Independen, Pak. Saya panggil aja dukun, Pak. Minta tanggapan dukun. Ngomongnya macam-macam, Bang, ngelantur apa boleh? Boleh, tapi kita harus tahu lah, kita kan independen, bebas. Bebas kita bagaimana? Orang lagi berduka, kita membuat berita-berita yang lain. Nah ini harus begitu. Empati tadi. Kita lanjut, ya. Tadi bebas independen dan di sini kita lihat, ya dari pers tadi, kejahatan yang dilakukan oleh media pers, wartawan itu bisa kena delik pers. Tapi kalau Facebook, Instagram, YouTube melakukan kejahatan laporannya itu mengaku kejahatan cyber. Undang-undang IT, informasi dan transaksi. Delik pers itu lebih banyak ke karya-karya jurnalistik. Ya, kita lanjut sini. Memperoleh gambaran objektif. Kalau kita memberitakan sesuatu tentang katakan tadi objek kita tentang duka yang dialami oleh Gubernur Jawa Barat, kita yang objektif. Pak, objeknya gimana Pak? Ya kita mencari informasi bisa ditanya sama keluarganya. Yang adiknya Ridwan Kamil di Bandung kan jadi narasumber. Bisa wawancara dubes kita di Swiss atau staf kedubes di Swiss itu ada attaché pers, bisa kita bisa minta tanggapan, pasti dia akan jelaskan. Atau otoritas di Swiss kan bisa aja. Tapi kita harus objektif. Kira-kira pertanyaan kita tidak boleh menjustifikasi ke korban yang memojokkan keluarga korban, nggak boleh, ya. Karena dalam konteks objektif itulah ya kita harus menunjukkan persoalan-persoalan. Nah, dalam konteks memperoleh gambaran itu adanya kesaksian ahli di bidang pers, ya, dewan pers. Ya. Dewan pers akan memberikan kalau nanti ini dalam hal kita menulis gambaran tidak objektif, ada diprotes dari masyarakat, ya kita akan diuji. Mungkin dewan pers yang akan mencari siapa yang menjelaskan, memberi gambar secara objektif. Ya, pendidikan bagi pers dalam pendidikan, maka itu pers itu harus pencerahan terus. Anak-anak komunikasi tetap dicerahkan, ya. Terus terang aja. Jangankan lagi pers dalam kasus hukum pendidikan, dosen pun. Bapak bilang, Bapak beberapa kali suruh kuliah daring, kursus daring, itu kita ikutin. Ya. Bapak lagi dulu Bapak waktu jadi jurnalis di SCTV disekolahkan ke Singapura, ke Malaysia sekolah film, ya dari dosen LSM Prancis, dia ikut pendidikan dari CNN, ya di Atlanta, ya biro Hong Kong waktu ikut, ya jadi kita pun jadi kita belajar terus pendidikan. Nah, dalam kasus hukum ya, kita juga belajar biar kita tidak terjerat. Ya, pendidikan pers dalam kasus hukum itu perlu. Maka itu di Vkom ada mata kuliah minor, ya, yang bisa diambil mungkin hukum atau psikologi atau teknik atau apa itu wisata, boleh kan untuk apa, untuk menambah. Ya kalau boleh kita bebas milih kan. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang ahli bidang komunikasi, mau tidak mau yang bersinggungan dengan hukum, dengan komunikasi kan hukum atau psikologi. Ya yang lain bukan tidak bisa, boleh aja. Ya. Ini kira pendidikan. Deklarasi Brisbane itu ada semacam deklarasi. Brisbane ini adalah di Australia. Ya, kesepakatan jurnalis dunia, ya, yang diprakarsain oleh UNESCO itu di badan PBB yang menangani tentang pendidikan, tentang sosial, tentang kehidupan.
ya, pertemuan di Australia di Brisbane ya, Queensland itu, yang bahwa pentingnya melek media itu, media literasi, perlunya jurnalis, perlunya wartawan, perlunya reporter mempelajari, belajar terus tentang literasi. Literasi ini ya istilahnya tentang pendidikan, melek media. Jadi literasi kita tentang media literasi, kita belajar mempelajari. Ya. Untuk apa? Biar kita tahu perkembangan yang terjadi di masyarakat. Itu apa untuk kita juga. Jadi disepakatin bahwa di Brisbane, di Queensland itu, ya, bahwa wartawan di seluruh dunia yang berada dalam lingkungan komunitas wartawan dunia sepakat untuk para jurnalis itu harus terus belajar melek media, ya, melek media, belajar dengan literasi, ya, biar apa? Biar kita menyajikan informasi ke masyarakat tercerahkan, bukan menjadi takut atau bukan menjadi sedih. Tujuan deklarasi ini untuk meminta para jurnalis belajar terus. Ya, jadi jurnalis itu jangan dianggap udah merasa hebat dia nggak mau belajar. Inilah disepakati. Termasuk delegasi Indonesia juga ada. Maka itu CNN membuka diri, menawarkan diri untuk para jurnalis yang ingin belajar. Itu ingat Bapak dari SCTV, Bapak terpilih salah satu dari sekian orang untuk sekolah sertifikat, kan? Dapat SPJ, dapat duit lumayan kan? Ke Hong Kong gitu. Nah ini yang publik pada jurnalis. Kenapa? Itu belajar literasi dalam melek media itu dia percaya pada jurnalistik, para jurnalis. Ya. Apa yang kita tulis itu orang percaya. Kenapa? Tulisan kita itu bermakna melahirkan empati, bukan berarti kita takut memberitakan yang sadis, tidak. Kita kan orang lagi kayak kasus keluarganya Gubernur Jawa Barat itu kan lebih soft, lebih enak kita menghibur keluarga yang lagi berduka. Ya, mengapa kita mencari-cari sisi lain seperti bapaknya di media lain itu malah mencari keempuhan si almarhum masih atau jadi Muhammad katanya dia seorang ahli diving atau apa dengan langsung melompat itu tanpa ya kita nggak usah kita beritakan. Ada media begitu, ini masih ada ya. Bapak nggak laut media apa tapi Bapak baca tapi nggak sampai habis ya. Nah itulah dituntut ya, melek media wartawan itu muncul Kak. Kepercayaan publik itu harus jelas. Ini seorang reporter, kalian nanti jadi jurnalis begini harus bisa melaporkan dari lapangan, ini ya harus ada. Kenapa harus di lapangan? Faktanya ya. Perlu reporter itu harus stand up di lapangan membuktikan bahwa kehadiran kita, media kita itu ada di lokasi kejadian. Tapi Pak, itu kan biaya besar Pak. Kita bisa menggunakan informasi yang kalau kita ke sana nggak punya biaya, ya kita bisa menggunakan kedutaan besar kita di sana atau menteri luar negeri kan. Reporternya itu harus cermat, ya. Reporter kalau editor redaktur lah ya. Redaktur cermat ya. Ini beritanya menyinggung korban, menyinggung keluarga korban tidak, ya. Menyenangkan tidak, membuat resah apa tidak. Nah kita harus tahu ya, kan? Etika pers dan hati nurani. Orang jurnalis harus tahu hati nurani, ya, empati. Hati nurani itu adalah empati. Ya, etika pers itu tahu. Etika pers itu apa? Ya, bagaimana menulis, menyampaikan informasi, menyiarkan dengan rasa empati. Itu etika pers. Ya. Ya, kalau pertandingan sepak bola ya nggak apa. Ya. Terjadi berantem antara kesebelah ini kesebelah itu nggak apa-apa. Dalam pertandingan itu kita ya memang eranya peristiwa. Kalau itu dalam konteks olahraga, tapi dalam konteks dalam peristiwa-peristiwa seperti pesawat jatuh, korban tenggelam, tsunami, kita menggunakan etika pers, yaitu hati nurani kita jelas. Korbannya kita nggak boleh cerah mendukung. Itu dikatakan etika pers dan hati nurani.
social responsibility, ya, rasa tanggung jawab kita ke masyarakat tentang suatu yang kita laporkan, ya, sekalipun kita tidak salah melaporkan kasus tentang di luar kewajaran kita melaporkan tentang katakanlah tentang perkembangan Emil anaknya teman kami. Boleh kita cari sisi, tapi kan harus ada rasa tanggung jawab sosial kita. Mengapa kita tidak bikin tentang duka, perlu doa masyarakat, perlu kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga anak gubernur Dewan ditemukan dalam keadaan selamat, kan lebih bagus. Ada responsibility kita, social responsibility, ada tanggung jawab sosial. Ya, jurnalistik, jurnalis, PR, juru bicara, advertising harus punya social responsibility. Ya. Ya, kalau tidak ada responsibility itu gimana? Ya. Bagaimana? Memang hak kita, ya, seperti kasus si Ade Armando yang digebukin, itu bagaimana social responsibility wartawan itu memberitakan sampai babak belur, sampai kalimatnya yang terlalu tendensius, kan rasa tanggung jawab sosialnya gimana? Ade Armando, dosen ilmu komunikasi UI yang di babak belur hampir mati selama, kan mengapa kita harus membuat yang berita tentang sadis, ya, harus ada tanggung jawab responsibility kita, ya, responsibility itu tanggung jawab sosial kita terhadap karya kita ke masyarakat. Equal plan, ya, penyajian berita yang berimbang, ya, equal play itu, ya, bagaimana kita berimbang, ya. Jadi yang bilang tadi, bagaimana kita membuat suatu berita itu tentang kasus pelecehan, perkosaan terhadap wanita atau anak ibu, kita harus berimbang, hati-hati, ya, kita cari narasumbernya yang lebih banyak memunculkan kesejukan, bukan keberingasan. Itu nanti dikatakan equal itu, ya, berimbang. Kenapa? Ya, orang lagi berduka, orang lagi sedih, orang tentang kasus, ya, wabah COVID yang kemarin, COVID itu kan, ya, waktu pandemi 19 itu varian Delta yang ratusan serine mobil ambulan berseliweran di jalan-jalan raya itu yang isinya mayat korban COVID itu kan luar biasa. Varian Delta Agustus, Juli Agustus kan stres kita tinggi. Mengapa tidak kita ambil yang lain? Itu harus berimbang. Tanggung jawab kita kepada hati nurani kita, ya, kita bilang kita hati nurani kita sendiri. Tulisan-tulisan, ya biasanya nih anak-anak komunikasi rasa tanggung hati nuraninya yang dalam bidang kerjanya dia lebih menonjol di bidang sarjana lain yang masuk ke dunia jurnalistik. Tanggung jawab kepada nurani sebagai pedoman moral kita. Kode etik itu isinya 11 pasal yang menuntun kita, tidak susah, ya. Bagaimana kita memberitakan sesuatu, kalau kita udah tahu kode etik akan membuat kita menjadi seorang jurnalis yang punya empati, yang bisa tanggung jawab social responsibility tadi. Soal kontrol media, ya, media itu dikontrol. Siapa yang kontrol media sekarang? Masyarakat. Kalau dulu di zaman Orde Baru yang mengontrol media itu adalah pemerintah, itu Departemen Penerangan. Begitu reformasi selesai, berlangsung, yang mengontrol media itu adalah masyarakat, ya, bukan lagi pemerintah, ya. Oke, kita buka diskusi kita, share-nya Bapak untuk kita buka, silakan, ya, untuk kita berdiskusi, monggo silakan. Ayo. Tadi sudah 4, ada sekitar 40 menit Bapak mempresentasikan, kita diskusi sekarang. Ayo. Arum? Ada Arum? Iya, Pak. Ya, silakan. Anda bertanya atau bagaimanapun, monggo silakan. Atau
mengkritik makalahnya, temanya boleh silakan. Untuk saat ini saya belum ada Harus pertanyaan, tidak Pak. bertanya, tapi ya tidak bertanya Pak. Saya dalam bentuk kritik dan Bapak monggo, ayo. Dia tidak harus bertanya. Silakan. Bapak tidak butuh harus bertanya. Ya, Pak, saya begini Pak, ini boleh. Harus menyampaikan gagasan Anda. Ya. Silakan, ayo. Kalau saya mau ini sih Pak, saya masih bingung dengan kan kalau misalkan kita di realitanya sama di yang kita pelajari itu kan kayak misalkan wartawan itu kan ada menggunakan hati nurani gitu ya Pak. Ya. Tapi kan terkadang tuh kalau misalkan kita baca berita gitu kayak kadang ada aja gitu kata-kata yang apa ya kayak seharusnya tuh tidak ada di tulisan itu tapi kadang-kadang tuh kayak ditulisin tuh jadi kayak apalagi kalau misalkan beritanya itu mengenai kayak berita apa kayak kekerasan atau apa gitu kadang tuh kayak masih ada pemilihan kata yang iya Pak itu Ya. gimana tuh Pak? Oke. Nah, inilah dibutuhkan soal itu tadi yang bilang harus belajar, harus melek literasi, harus melek terhadap media literasi itu karena bukan harus belajar, kita harus sering-sering sharing, diskusi, melihat perkembangan. Jangan kita merasa ego kita tinggi. Tapi kata Arum tadi gimana cara? Kita harus munculkan rasa empati kita. Rasa rendah diri kita. Itu kuncinya. Bagaimana caranya? Itu dengan cara apa? Kita melek media tadi. Ya, literasi media. Kan tidak harus mencari keperpustakaan, tidak harus kuliah. Kita bisa diskusi. Ya, kita harus banyak baca, banyak bertanya. Sehingga apa yang seperti Arum sinyalir tadi, kita bisa makin dewasa. Ya, apa yang kenyataannya seorang jurnalis itu tidak seperti itu tadi, dibutuhkan pengetahuan yang tidak harus di bangku kuliah. Ya, bangku kuliah ini kan formal aja. Ya, formalitas. Yang penentuan nanti di lapangan pasar kerja kan hati nurani kita. Formalitas Anda sarjana, iya masih udah testing, lulus. Tapi begitu kita kerja, muncul hati nurani kita. Nah itu tadi dengan cara apa? Yang melek media tadi. Ya, belajar, sering diskusi, sering melihat dan harus menanamkan jiwa responsibility tadi. Social responsibility, tanggung jawab sosial kita. Kalau kita udah bekerja di masyarakat, kita responsibility kita, tanggung jawab sosial kita ini, apalagi anak komunikasi ya. Seandainya kalian tidak bekerja di jurnalis tapi bekerja di jubir, kamu harus tahu responsibility, social responsibility, tanggung jawab kita sebagai pekerja bidang kita itu harus muncul. Dengan cara apa? Empati kita muncul, tidak dengan keangkuhan kita. Coba lihat guru-guru bicara itu kan dia tidak angkuh, anteng dia jelaskan dia ini, dia tahu. Ya. Dia ungkapkan ya, belum nanti kita lagi meneliti Pak, kita perlu bantuan ini, kan dia lihat juru bicara dulu, tidak langsung membantah apa yang katakan media atau wartawan yang nanya. Ya nanti kita cek, sampai sekarang informasi belum ada, kan dia memperhatikan aspek social responsibility di tanggung jawab dia ya, bagaimana dia nanti menyampaikan ini tanggung jawab masyarakat. Begitu juga sesuatu hal itu tidak langsung menjadi perdebatan di masyarakat. Ya. Itu yang Bapak lihat ya, bagaimana seorang orang komunikasi, apalagi seorang jurnalis. Ya. Jadi kembali ya, kita harus bagaimana mengatasi tadi Arum bilang ya, kita harus melek media lah, belajar. Ya, belajar kan tidak harus bangku kuliah. Bangku kuliah udahlah selesai, nanti 4 tahun pulang kabur, nggak perlu ke kampus lagi. Munculkan rasa empati kita ya, dengan menggunakan apa? Hati nurani. Itu menurut aku. Oke, Arum, itu memang ada yang lain menanggapi, monggo silakan.
Kalau Arum tidak sependapat, monggo silakan. Ayo. Pak, tapi kan kalau misalkan kita nulis berita itu kan pasti kan juga dibantu sama editor ya. Iya. Maksudnya kayak kok bisa udah ada editor juga, tapi misalnya kayak masih ada aja gitu istilahnya kayak kecolongan tentang kata-kata yang seharusnya tidak ditulis gitu, Pak. Ya, biasanya editornya itu yang kurang punya hati nurani, kurang tajam. Maka itu editor itu sebelum dia menjadi editor itu redaktur. Ya, redaktur itu bisa redaktur sana, bisa pemret, bisa koordinator liputan kalau di televisi. Nah, dibutuhkan seorang editor atau redaktur itu yang punya pengalaman. Dan dia dulunya sebelum jadi editor, sebelum jadi redaktur, dia juga sebagai jurnalis. Tapi kok kecolongan, Pak? Disitulah dibutuhkan tadi kan social responsibility dia. Kok bisa seorang editor bisa kecolongan? Yang kecolongan sekali nggak ketahuan sama atasan. Belum ada protes. Kecolongan kedua kali masyarakat protes. Dicek, ternyata editornya tidak punya hati nurani. Dia bikin apa yang tulis reporter, dia tidak edit, tidak sunting, dilewatinnya aja. Atau bahkan dia menambah-nambah sehingga kalimatnya terkesan bombastis. Nah, ini dibutuhkan tadi, ya. Dibutuhkan rasa tanggung jawab sosial tadi. Caranya apa? Ya itu kan melek media, belajar, memunculkan empati, memunculkan tanggung jawab sosial, tumbuhkan hati nurani kita. Tapi kejadian masih ada. Ya, masih ada seperti Arum bilang, yang memang ada. Tapi dalam persaingan masih ada itu kan. Nanti akan ketahuan bahwa oh ternyata pasti ada, ya. Tidak semua di media itu punya kualitas redaktur, punya standar tidak. Standar di CNN redakturnya sama di Liputan CTV, sama di Metro TV kan beda-beda. Semakin dia matang, saya pernah jadi reporter sekian tahun, teliti, rasa empati dia mengedit, menambah itu. Semua tergantung medianya. Tergantung medianya dipercaya sama publik tidak. Antara Kompas TV dan Metro TV sama News TV, TV One kan berbeda. Itu berita sama. Nah itu kembali ke orang. Munculnya tadi empati. Ada melek media kan belajar. Itu menurut Bapak Arum. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau bisa tidak sependapat, monggo silahkan. Ya, intinya kita diskusi ini bukan ada sesuatu harga mati. Silakan. Ya. Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih atas ulasannya. Ya, yang lain mungkin silakan. Kalau kalian tidak buka forum diskusi kita ya nggak menarik. Semua materi kan udah Bapak kasih dan Bapak jelaskan poin-poin terbesarnya. Tinggal kita buka diskusi aja. Ya silakan. Pak, Ya, mohon maaf, silakan. saya ingin mendakapi Pak. Ya, silakan. Sebelumnya suara saya jelas nggak Pak? Jelas, sangat jelas. Oh iya, saya ingin mendakapi yang perihal kepercayaan publik pada jurnalisme. Ya. Jadi sebelumnya akhir-akhir ini saya bertemu dengan teman-teman saya Pak, Ya. dan membahas tentang berita media. Ya. Nah, sekarang tuh jadi dia udah nggak percaya media Pak, karena banyak hal lain lah, terutama kayak misalkan berita ini dimunculkan untuk pengalihan isu politik lah. Ya. Karena kan emang saat ini juga kepemilikan media juga sudah berkecimpung di politik ya Pak. Ya. Dan hal-hal lainnya juga teman-teman saya nggak percaya berita sekarang juga banyak yang clickbait gitu Pak. Ya. Jadi dia males baca berita gitu Pak. Jadi tanggapannya untuk kedepannya yang lebih baik ini gimana ya Pak? Pertanyaan Ilman itu yang benar. Ya, banyak orang yang nggak percaya lagi. Tapi kan tidak semua media di Indonesia begitu. Itu kan udah menjadi filter dia. Itu bagus.
Dia nggak percaya media, nggak apa-apa. Tapi kan dia masih percaya informasi mungkin ada satu media yang lebih valid. Itu udah persaingan. Masuk ke ranah persaingan kita kan anak komunikasi, tahu aja. Tapi masyarakat, saya nggak mau baca media ini, apalagi media online X atau TV X atau TVO atau TVP, ngapain? Apalagi udah digunakan untuk kepentingan politik. Benar apa yang dikatakan Bung Hilman tadi, benar. Tapi kan terjadi persaingan. Karena dari sekian banyak media yang dikatakan Hilman tadi, kan masih ada satu lembaga media yang bagus. Terus terang, Bapak tidak senang menonton satu TV berita X. Enggak tahu. Seperti itu, padahal Bapak tahu orang komunikasi, banyak teman-teman di sana. Bapak bilang ini medianya provokator, informasinya sampah, tapi dia merasa hebat. Ya kan? Bapak nggak mau nonton. Nggak wajar. Perkataan Hilman tadi. Bapak tuh. Tapi Bapak nggak mau ngomong sama orang lain. Tapi ada satu media yang menjadi acuan sama Bapak. Karena dia masih independen. Nah, tapi kan udah ada semacam persaingan kan. Ya, itulah ya namanya manusia kan. Ya, manusia ini kan terlahirnya macam-macam. Ya, ada lahir ke dunia dengan sesar. Ada yang lahir normal. Ada lahir macam-macam. Karakter juga macam-macam. Pendidikan juga macam-macam. Ya, ada yang komunikasi. Begitu juga jurnalis. Ada yang dari komunikasi, ada dari kriminal, ada dari hukum, ada dari farmasi, ada dari teknik, ada dari macam-macam. Ya. Nah, disinilah yang dibutuhkan tadi buat bilang tadi melek media tadi. Ya, belajar terus, melek literasi. Ya. Melek media literasi, belajar terus. Jadi dia bukan merasa sombong, ya, clickbait tadi medianya. Itu akan tersingkir. Benar apa yang Iman bilang, Bapak nggak ada. Kalau media online banyak Bapak tidak setuju. Terus terang aja. Nggak mau baca, caranya apa? Nggak mau baca. Begitu nonton TV, bagus tidur. Atau cari yang lain. Bapak sebagai orang pakar komunikasi, tahu ini medianya adu domba nih, provokator ini. Tapi itu kadang-kadang sebagian masyarakat menyenangi cara begitu. TVX gitu. Teman-teman Bapak ada di sana banyak. Ini orangnya medianya sensasi benar. Ya, seperti yang Hilman katakan orang itu. Tapi dari sekian banyak itu kita harus ada percaya media, apakah media lokal, atau media asing, atau media lain, kita percaya. Kita nggak mau, nggak percaya media Indonesia percaya berita CNN atau katakanlah berita tentang dari TASS Rusia atau VOA dari Amerika. Kita percaya media. Itu tadi. Kenapa? Inilah karakter manusia. Nah, caranya gimana? Ya melek media, dia harus melihat ke bawah. Kalau jurnalisnya atau medianya atau pemilik medianya udah lihat ke atas, semua itu jelek orang. Ini tadi Bapak bilang, banyak medianya banyak, tapi itu udah merupakan suatu persaingan. Ya biarin aja. Nanti yang muncul kan media itu hanya yang nomor satu kan satu. Ya. Maka itu kita media itu sering pindah-pindah. Bosan kan media ini orang kita pindah. Nah kalian juga nanti bekerja di media kalau tidak senang silakan pindah. Bahkan udah bekerja di media 5 tahun, dia ingin jadi PR. Nah, saya mau jadi humas aja deh. Ya, pindah hidup. Kalau nggak boleh dong. Ya kalau kan komunikasi bekerja jurnalis itu kan ingin menjadi ahli nuklir ya nggak bisa belajar lagi. Boleh. Itu pilihan. Dan itu real apa yang Imam tanya tadi itu Bapak sendiri mengalami. Ya, ini medianya geblek ini, angkuh ini orang merasa paling hebat. Nah, apalagi presenter nih, nah kayak pintar aja gitu. Ngomongnya baca kita dari hati kita aja, tapi bahwa tidak perlu menimbulkan ke masyarakat lain. Itulah itu yang dialami. Nah, itu anggap itu persaingan. Nah, kalian beruntung kalau dosen yang atau kalian jadi jurnalis, menjadi PR, udah dapat ilmu. Kan tidak semua anak Vkom dapat mata kuliah yang Bapak ajarkan ini. Ya hanya segelintir orang, ya, termasuk kalian. Dan kalau nanti jadi jurnalis, ingat, kalau kalian ingin jadi jurnalis PR, jubir, terus belajar melek media.
yang merasa paling hebat. Ya, ingat, kan banyak orang merasa paling hebat. Pendidikan tinggi, yuk. Ya. Pendidikannya masih di dunia. Pendidikan yang tinggi itu yang kan hanya langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad belajar ditarik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Itu pendidikan paling tinggi. Mohon maaf teman-teman yang ya. Pendidikan menurut Bapak paling tinggi itu Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik ke dunia sama bantuan makhluk indah diangkat ke langit itu Sidratul Muntaha. Itu pendidikan paling tinggi. Kalau tingkat dunia masih baru dunia aja dia profesor, doktor, dan mereka hebat. Banyak. Di Pikom itu banyak tuh dosen-dosen yang sombong. Terus terang aja. Ya. Buat sombong. Ngomong soal televisi, dia nggak bekerja televisi kok. Ngomong soal film, dia nggak pernah bekerja di film. Banyak dosen Pikom. Tapi berhebat dia. Terus terang kan bisa nilai itu. Bicara tentang televisi, ya. Bicara tentang televisi, dia nggak pernah di televisi. Kalau Bapak bicara tentang televisi, bukan ngomong, bukan takabur. Bapak udah 25 tahun bekerja di SCTV, di liputan. Ya minimal tahu lah ya. Minimal sharing sama teman-teman itu bisa ambil saripatinya. Itu tadi, ya. Manusia dilahirkan begitu. Nah, caranya apa? Ya udah sah-sah saja. Kalau orang tidak senang terhadap media ini memunculkan antipati, dan itu aja. Itu anggap itu persaingan. Ya. Itu Hilman menurut Bapak. Tapi teman-teman lain mau usaha. Dan sah itu pertanyaan Anda. Ayo monggo. Apalagi mungkin mau nanggapin Bapak juga boleh. Saya tidak lupa gini-gini, boleh kita diskusikan nanti. Monggo, silakan. Ya, Tapi, ya. mohon maaf Pak. Ya, silakan. Tapi selama Bapak di SCTV, apakah Bapak pernah diperintahkan seperti itu Pak? Untuk perintah seperti apa? Menyombongkan diri? Enggak. Kayak misalkan untuk memberitakan untuk pengalihan isu atau untuk membuat clickbait sebagai untuk enggak. Kita enggak. Clickbait itu kan munculnya berapa tahun belakang ini. Clickbait itu udah rekayasa. Itu udah munculnya tuh media online biasa ya. Kalau di televisi di liputan 6 waktu enggak. Karena televisi itu kan munculkan visual kan. Orang ngomong kan harus ada gambarnya, visualnya. Nah, sekarang munculnya belakangan setahun 2 tahun ini kan clickbait itu kan media-media online. Media online. Kalau televisi nggak bisa dia di clickbait. Kan ada gambar ya. Umpama tentang keluarga anaknya Tuan Kamil mau di clickbait apa kan nggak bisa. Kalau di televisi nggak bisa gitu. Nggak ada. Dan kita dulu ada SOP-nya. Ya. SOP untuk liputan itu jelas. Ya. Karena senior-senior maka itu memang tergantung medianya tadi. Ya. Tergantung medianya. Semakin medianya itu berkualitas dengan sumber daya manusia yang hebat-hebat, kita terbawa. Ya, Bapak 25 tahun begitu ya. Salah satu mahasiswa reporter yang Bapak bisa didik dia menjadi presenter itu Alvito Denova, yang dosen kita yang kerja di Trans TV di CNN Indonesia. Itu kan dari SCTV, pindah ke TV One, kita masuk ke CNN Indonesia. Nah, sekarang dia direktur di detik.com. Itu. Ya. Jadi, dalam garis SOP nggak ada perintah begitu. Tapi di TV atau radio atau media online mungkin bisa aja. Itu kan semacam bentuk persaingan. Kalah dia bersaing dengan cara begini, dia bikin lain. Tapi kan sifatnya sementara. Ya, lama-lama orang muak, bosan seperti Ilham seperti antum katakan tadi. Orang akhirnya nggak mau, nggak bisa sembunyi gitu. Mati itu nggak bisa. Kenapa? Dari hatinya. Ya. Social responsibility ada tidak? Tanggung jawab sosialnya. Ada rasa empatinya tidak? Ada rasa yang bisa dia berikan nggak? Nah, rasa tanggung jawab kita sebagai manusia. Kan Bapak bilang, banyak yang dokter, banyak profesor yang ampuh. Banyak. Paling hebat. Nggak usah jauh-jauh di Vkom. Dosen kita juga. Paling hebat.
Kalau Bapak bicara tentang ekonomi, Bapak terus terang Bapak bukan ahli ekonomi, angkat tangan. Tapi bicara televisi, bicara media cetak, insya Allah, karena Bapak bekerja di media Indonesia sama di harian Pelita, dulu 12 tahun, sebelum melompat ke televisi, 25 tahun. Setuju apa tidak setuju, itu yang Bapak alami. Nggak mungkin Bapak akan berbohong. Sekarang Bapak yang ceritakan lain tidak akan. Tidak ada dosen lain yang merasa paling hebat, tapi dia tidak pernah mengalami banyak dosen. Terus terang aja kalian bisa lihat itu. Yang ngomongnya ini kan sayang. Bapak bilang ini kalian membohongin mahasiswa ini, hati-hati. Ya, tapi Bapak udah ngasih mengingatkan pimpinan di Vkom. Mau dengar ya monggo silakan. Ya, ini ya apa yang Ilman katakan tadi, ya itulah kenyataan realnya. Ya, nggak usah gue jawab. Itu silakan teman-teman yang tidak seberapa Bapak kita diskusikan. Monggo silakan. Oke Pak. Ayo, ya silakan. Atau Ilman masih ada, monggo. Yang lain, Dian, Aurel, ketua kelas, Yolanda, keluar masuk katanya. Monggo silakan. Kita masih ada waktu. Kita masih usahakan ya, sampai jam 4 lewat lah ya. Jam kita masih. Silakan. Ya, jam 4:30 atau jam 4 sampai jam 5. Monggo silakan. Ayo. Yang lain, Adinda. Nggak ada, Ya. Pak. Iya. Ya, kamu nggak bertanya, silakan. Kira-kira semacam apa yang keluh kesah Anda coba dalam setelah kita mempelajari tema ini, kira-kira apa? Pak, saya tidak bertanya, tapi saya sharing aja. Boleh, silakan, Adinda. Namanya Adinda. Judul film Adinda, oh Adinda. Silakan. Pak, saya tidak bertanya, kan tidak harus bertanya kita di sini kan. Kita hanya saling berbagi. Monggo silakan. Kayak Arum, tadi nggak bertanya, tapi dia saling berbagi. Ayo, Adinda. Apa kira-kira yang tersirat dari kita kuliah materi yang ke-10 ini, yang menurut Bapak relatif lah. Kita contohkan tadi 2 kasus tadi, ya, yang bagaimana tanggung jawab social responsibility, tanggung jawab kemanusiaan kita. Tanggung jawab sosial itu tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai manusia. Ya. Kalau kita sebagai manusia, tanggung jawab ada orang minta-minta depan kita di mall, pemilihan kalian tendang. Kan boleh saya tendang Pak, boleh, karena dia jorok. Boleh hak kalian, tapi apakah rasa social responsibility kita ada tidak? Ada nggak rasa empati kita? Ya Pak, saya benci lihat orang saya tendang. Ada nggak? Memang hak kita untuk menendang orang. Begitu juga terhadap binatang. Kucing, anjing yang tidak bersalah pun kita tendang. Ada nggak tanggung jawab sebagai manusia kita? Social responsibility. Nah, semua apa yang kita lakukan ini nanti kan ya menurut agama kita ya, agama dunia, agama samawi yang adil. Nah, kita pertanggungjawabkan ini. Ini Bapak ngasih kuliah ini membohongin kalian, nanti kan suatu nanti di padang mahsyar harus Bapak pertanggungjawabkan. Ya. Kalau Bapak tidak tahu, katakan tidak tahu, tidak mengarang-arang. Nah itu tadi. Jadi silakan mungkin Adinda ingin berbagi cerita. Cerita, kamu berbagi cerita bukan bertanya. Silakan, Adinda Amelia. Bapak kalau saya nanya boleh nggak sih? Pak? Boleh. Perkeluaran. Boleh. Silakan. Kalau dalam penyiaran ini tuh kita perlu nggak sih Pak regulasi gitu-gitu? Regulasi itu pengertian regulasi apa sih? Regulasi itu kan apa ya semacamnya? Bapak tunggu. Regulasi itu coba lihat di kamu. Pengertian regulasi sini apa, Nona? Regulasi yang Nona Adinda bilang tadi, regulasi itu apa? Regulasi itu konsep pengelolaan. Ya. Regulasi itu kan regulasi perubahan sikap pengelolaan itu kan, regulasi dari ini ke regulasi kan, ada semacam ya tadi seperti Noah bilang tadi, pengelolaan tadi ya, regulasi ya terhadap regulasi A, regulasi X, sama regulasi di Vkom ada semacam regulasi sistem
pendidikan, mata kuliah penyiaran diganti diregulasi dengan mata kuliah lain, kan semacam regulasi itu perpindahan. Menurut Bapak itu pengertiannya. Kalau menurut apa? Regulasi apa tadi? Coba kita saling berbagi. Silakan. Kalau regulasi menurut saya kan pengelolaan sistem ya Pak. Ya, ya. Di perfilman itu kita itu butuh regulasi atau enggak Pak? Oke. Itu aja pertanyaannya. Iya Pak. Oke, butuh regulasi itu kan tadi regulasi regulasi perkembangan tadi, pengelolaan sistem yang sifatnya yang tidak bisa lagi diterima masyarakat kan diregulasi, ya, perubahan sistem. Jadi ada hal-hal di film yang udah tidak layak kan diregulasi. Ya, ide-ide cerita, apa tema-tema atau isu-isu kan diregulasi. Nah, apakah di film ada? Ya semua, ya di film, apalagi film. Kalau film itu kan media komunikasi. Media komunikasi menyampaikan pesan. Memang pesan yang disampaikan di media itu di film itu memang lambat. Ya, orang tahu makna film itu menyampaikan pesannya, pesan komunikasinya harus nonton. Kalau di bioskop kita harus mengeluarkan duit dulu nonton. Apa pesan film itu kan macam-macam. Kayak kalau nonton film ayat-ayat cinta, pesannya apa? Ya, artisnya, aktornya, sutradaranya apa? Ya, film dulu kan dari film-film silat, ya, film-film Cina-Cina ngamuk. Kalau zaman Bapak itu film karate, silat, Cina ngamuk. Terkenal tuh silat Cina ngamuk. Ya, nonton regulasi. Ternyata pada tahun 90-an, tahun 2000-an muncul film-film tentang keagamaan. Ayat-ayat cinta, apalagi ya, film-film bertemakan agama. Regulasi. Nah, sekarang regulasi muncul lagi. Film-film tentang drakor, ya. Film-film tentang cinta bergeser drakor. Ya. Bapak pikir drakor itu Dracula, ternyata drama Korea. Ya. Dan Bapak, apa sih anak-anak sekarang drakor? Dracula apa? Oh enggak, ternyata kok Korea-Koreana drakor. Nah sekarang regulasinya bergeser kan? Dari film-film tema agama, cinta, ya, cinta, bergeser ke tema yang lain. Nah sekarang drakor. Kalau di era kalian tidak nonton drakor, nggak ngetren. Kalau sama Bapak drakor itu bagi Bapak tidur aja ya depannya. Bagi Bapak baca melek media tadi baca lagi tulisan analisis mengenai buku-buku filsafat. Menurut Bapak baca itu daripada Bapak drakor. Kalau kalian tidak kebalik, ya Bapak tuh jadul, ya Bapak jadul zaman dulu. Kalian kan konten horror mahasiswa masa kini. Ya kalau Bapak tertarik juga drakor, perlu mindsetnya diubah. Ya dosen-dosen yang sebaya Bapak ini mengubah, ya. Yang dulu senang nonton film-film Cina ngamuk, ya, tentang film keagamaan, ayat cinta, ya, apa itu film agama, tentang Ka'bah itu kan ya, tentang apa itu. Nah, sekarang kan berubah mindsetnya di era milenial dan Z itu drakor. Kalau kalian tidak mutar drakor dalam satu hari mungkin bisa sakit. Bapak sakit Bapak nonton drakor, Bapak baca buku. Nah, itu boleh-boleh aja. Itu kan regulasi kan. Nah, apakah harus? Ya harus. Apakah di film juga begitu? Karena film itu sebagai media komunikasi, mau tidak mau dia terikat kepada alur regulasi apa sekarang. Kalau dia film itu tidak melakukan regulasi, dia nggak ditonton orang. Bahkan sinetron pun, ya, dari sinetron di zaman Bapak juga tuh ada apa istilahnya opera sabun, film-film dari apa cerita-cerita dari Amerika Latin sana, ya kan belum lahir itu sekitar 85 itu. Ya. Nah sekarang bergeser film opera sabun itu
ya, yang di dubbing dengan suara Indonesia itu bergeser ya ke film-film tentang cinta, ayat-ayat cinta di bawah lindungan Ka'bah, berubah ya sekarang menjadi drakor. Drakor tuh Bapak pikir sadis banget tuh dalam mindset Bapak tuh drakor tuh tanya besar. Wah, anak saya senang nonton drakor ya, Dracula ya. Ternyata salah. Drakor itu drama Korea. Itu mindset. Ya. Dan Bapak itu bertanya, tapi tidak bertanya di hati. Apa drakor itu ya? Belum lihat di Google, belum lihat ya, tapi oh ternyata drama Korea. Berarti Bapak mindset itu. Mengikuti arusnya. Nah itu jadi Adinda bilang regulasi perlu. Kuliah kita juga perlu. Kalian juga perlu regulasi dari SMP, SMA, terus kuliah, regulasi kalian ya. Dari pemikiran begini menjadi mahasiswa, mahasiswa kuliah nanti regulasi menjadi sarjana, sarjana kalian regulasi menjadi pekerja. Itu Nona Adinda. Mungkin sejalan tidak? Belum sejalan Ya, kita ya. ya Pak. Setuju? Kalau enggak mungkin teman-teman lain mungkin tidak suka. Saya tidak setuju pernyataan Bapak. Apa regulasi di film ini? Silakan kita diskusi. Silakan. Ayo, waktu kita masih ada sekitar 15 menit. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan habis kita bubar. Ayo kita diskusi. Harafi Salsabila ada. Ayo. Silakan. Inantri ada. Halo. Ada Pak. Silakan Anda. Saya tidak bertanya Pak. Ya tidak harus bertanya. Kita sharing tadi seperti Agung, seperti yang lain. Monggo silakan. Monggo. Mungkin saya ingin bertanya mengenai Boleh. ya, Pak. Boleh. Nanti kan kita ngelakuin wawancara ya Pak. Ya. Dan nanti wawancaranya itu disertakan bukti transkrip wawancaranya atau jawabannya langsung dimasukkan ke dalam pembahasan makalahnya Pak? Masukin aja pembahasan, nggak usah transkrip, nggak perlu. Oh, nggak usah pakai transkrip. Nggak perlu. Ya. Baik, makasih. Jadi yang kalian wawancarai tentang temanya sesuai dengan tema yang kalian pilih. Pak, judulnya apa ya? Tergantung yang kalian teliti dong yang kalian wawancarai. Ya nggak bisa tanya sama Bapak. Bapak kan hanya ngasih tema, 14 tema pertemuan kita. Ya. Oke, Ya, terima kasih, temanya, Pak. ya. Jadi tema berbeda dengan judul. Judul itu nanti ketahuan setelah kalian melakukan riset, melakukan observasi, melakukan wawancara. Oh iya Pak, tema. Ya boleh nggak boleh. Itu ya, Inantri. Nah kan Jihan Pahira ya. Jihan Pahira itu apa? Artis ya. Pak. Monggo silakan. Enggak, saya cuma mau ini aja Pak, mau minta tanggapan Bapak aja. Karena saya sendiri sering masih percaya sih Pak, kadang suka kayak percaya gitu, kadang kan Percaya apa? Enggak percaya apa sekarang? iya Pak, masalah bentar dulu. Saya kan sering baca suka buka TikTok sama Instagram ya Pak. Terus kayak kasusnya Eril yang kehanyut itu Pak. Iya. Itu suka ada yang berita-berita yang bilangnya udah ketemu lah Eril di bawah air yang untuk spiritual. Iya. Bapak gimana sih Pak tanggapan Bapak? Tadi putus-putus tadi tentang apa tadi? Ya tentang yang Eril yang anaknya Bupati Jabar itu. Iya, benar. Terus? Itu karena saya kadang suka masih percaya gitu Pak. Iya. 50-50 sih percayanya. Iya. Soalnya di Instagram, di TikTok itu suka ada yang dari si spiritual ya Pak ya. Iya. Kadang bilangnya udah ketemu, terus Erilnya dibawa ke nyangkut atau gitu. Nyangkut, iya gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak tanggapan? Oke, bagus pertanyaan. Ini tadi kita baca di media sosial, boleh-boleh aja. Media sosial kan bukan media jurnalis. Pertama, boleh Pak percaya boleh-boleh aja. Kita yang penting saya baca dari orang-orang pintar Pak, dari itu kiai atau apa boleh. Tapi kalau dalam konteks jurnalis,
Ya, jadi kan konteks kita hukum dan media penyiaran tadi. Dalam konteks kita karya jurnalis yang membuat tadi, judul tadi, memunculkan empati, social responsibility. Kita mencari narasumber kita kan narasumber yang real kan, bukan kita cari narasumber kita orang pintar. Boleh nggak boleh, ya kan boleh kita berdoa kan tadi diwawancara di sejumlah media tentang dari Jakarta di gubernur di Ridwan Kamil, dia berharap kita doain, dia tidak doain, semoga putranya bisa ketemu dalam keluarganya. Alhamdulillah, amin. Kita doain. Itu kan sumber resminya kan Ridwan Kamil. Ya, dia berharap minta doa dukungan dari masyarakat Jawa Barat, di Indonesia. Kita doa ya, amin, kita doa. Ya. Itu kan real sumbernya. Tapi tidak wawancara dengan orang pintar. Kalau orang pintar, kalau di media sosial, di Facebook boleh aja. Tapi kalau kita di media mainstream tadi, televisi, radio, media kata, kita kan perlu sumber yang kita pertanggungjawabkan. Wawancara Ridwan Kamil yang kebetulan dia tiap hari nongkrong di pinggir sungai itu berdoa. Kita berdoa juga, kasihan kan. Nanti ada kedutaan besar, ya presiden mendukung penuh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendukung penuh pencarian itu, dan pemberitaan Swiss itu juga respon terhadap pencarian. Itu kan lebih sumbernya kan lebih sejuk, ya. Tapi kalau percaya kita apa yang dikatakan orang pintar itu bukan tidak percaya, tapi kan dalam konteks kita hukum dan media komunikasi dan pemberitaan kita itu kan lebih banyak menggunakan akal sehat kita, ya, naluri empati kita. Ya bukan salah, bukan salah. Tapi kan orang lagi saat ini kan perlu ya percaya kita, mungkin apa yang bilang Kia atau orang pintar itu dia dibawa ke suatu, iya percaya, dan tapi yang diinginkan manusia yang real ini kan bagaimana si Emil ini anaknya dulu ada wujudnya ketemu, alhamdulillah itu yang kita inginkan, real. Itulah yang disampaikan, ada sumbernya, mungkin harapan bapaknya, harapan kedutaan besar kita di Swiss, harapan keluarganya di Bandung, amin amin akan gitu. Tapi bukan kita tidak mau mencari narasumber orang kita, tapi dalam konteks kita tadi di media mainstream kita, ya mungkin orang-orang pintar itu kita kesampingkan dulu, yang mungkin doa aja. Bukan tidak berkaya, mungkin di Facebook sah-sah saja, ya. Ya kita kan bagaimana media kita bisa menjadi penghibur, menjadi referensi bagi penonton, viewer, pemirsa, pendengar, pembaca, itu kan itu yang real kan. Kita belajar ini kan yang real, apa yang Bapak sampaikan yang real kan. Kalau itu belum tahu, tolong kalian kritik materi Bapak, hadarin. Kalau tidak real, kita cari yang real. Kita kan kita bukan kuliah hukum, kalian kan jurusan ilmu komunikasi verbal. Ya ingat, kalian ini yang Bapak ajar ini, Bapak ini kalian, kita mata kuliah ini yang Bapak ajar itu kan komunikasi kita komunikasi verbal, sekalipun menggunakan Zoom ini ya, bukan komunikasi kebatinan. Bapak tidak pernah mengajarkan secara batin. Apa yang Bapak bilang, kalian baca batin Bapak doang, kalian belajar sendiri, bukan kebatinan, bukan di sini tempatnya. Mungkin kita kuliahnya tengah gunung kan, kita kuliah verbal kan. Jadi sini tidak ada kuliah kebatinan. Bapak ngajar dimanapun kita kuliah kita verbal ya, media dan real bertanya face to face, bukan kebatinan. Tidak ada kalian jurusan komunikasi kebatinan, nggak ada kan? Pak, saya mau ambil skripsi tentang teknik diwawancara kebatinan atau tentang topik kebatinan, Pak, enggak, bukan di sini, bukan di Vkom kali, mungkin di tengah gunung kan. Jadi itu ya, bukan kita di media hukum dan media tema kita ini bukan tidak boleh aja, tapi kan di saat sekarang itu kan orang konsentrasi di mana ya,
Emil itu ketemu semua, Emil kita senang, kita ikut doa gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu sedih, ya itu ya. Bukan seperti kita baca Facebook itu, itu lebih banyak ke person kita, lebih banyak ke kita, ya udahlah kita percaya kok apa yang seperti Gian dan siapa percaya Pak dengan iya benar, tapi juga tapi ya sebatas pribadi, tidak kita persoalan ke ruang publik. Ke ruang publik itu malah perdebatan silang pendapat, ya, yang tidak elok akhirnya muncul. Itu menurut Bapak Jen. Jadi teman-teman lain bagaimana, monggo silakan. Ayo, silakan. Mungkin tidak sependapat, monggo kita diskusikan. Materinya sudah, tinggalkan buka Pak PPT 9 apa sih Pak, saya kurang pendapat. Ya, Catur mana Catur? Catur Aditya. Ayo. Wahran, Yolanda, itu. Zulfi Sirat, ini Zulfi Sirat, si Aceh ini. Mana ada nggak Zulfi? Ya. Zulfi nggak ada, berarti ada Pak Sepo. Silakan. Silakan. Kita berbagi. Kita kuliah yang real. Paling kalau saya nanya sih Pak, menurut Bapak itu kalau misalkan dalam jurnalistik itu itikat buruk seorang jurnalistik itu bisa diketahui nggak sih Pak sebelumnya? Ya diketahui di hati dia sendiri. Ya biasanya yang tahu tuh redakturnya itikat buruk. Kenapa? Itikat buruk dari seorang reporter berita itu kan dari karya dia. Apa itikat buruknya? Benar dia tidak wawancara. Kalau di televisi nggak bisa dibohongin, wawancara itu kelihatan dari videonya kan. Kalau media online, media radio, media apa kan bisa lah dimencetak itikat buruk. Tapi biasa itikat buruk seorang reporter itu akan diketahui oleh atasan. Kenapa? Atasan itu dia dulu kan dari bawahan. Kalau nanti antum menjadi reporter, ya setelah 5 tahun atau 2 tahun meningkat menjadi redaktur, ya Anda udah tahu kira-kira karakter wartawan yang reporter yang Anda pimpin, pasti ya pasti tahu. Kayak Bapak pernah jadi mahasiswa, apa yang dikatakan mahasiswa pasti Bapak tahu. Nggak mungkin Bapak tidak mahasiswa dulu kan, seperti Anda juga. 1, S2, S3, ya tahu Pak. Tahu etikat baik mahasiswa, guru itu sebenarnya dosen tahu. Karena begitu juga seperti Guru bilang, etikat buruk atau etikat baik reporter bisa ketahuan biasanya. Masih ketahuan. Apalagi karyanya. Apakah dia bikin berita palsu atau berita ngarang-ngarang akan kelihatan. Karena berita itu kan fakta. Berita itu syarat suatu berita kan ada fakta, ada peristiwa, ada sumber beritanya, dan bisa diverifikasi, cek and recheck. Ya kan? Itu kan nggak bisa dibohongin peristiwa. Apa yang terjadi dalam mimpi kita itu bukan berita. Itu kan mimpi bukan berita. Itu jadi tahu apa yang dibikin oleh seseorang itu karyanya itu akan dibaca oleh atasan redakturnya, nanti dipublikasikan. Itu berarti yang tahu itikat buruk si jurnalis ini cuma atasan aja Pak, sama si jurnalisnya sendiri ya? Iya, ya. Atasannya atau apa ya? Karena mengapa atasannya? Karena atasannya itu lebih banyak berkomunikasi kan. Kayak Anda lah, salto setelah berkomunikasi, si Tengku ini lebih banyak ini nih. Kan saya umum sebagai Anda dosen mahasiswa, sebagai dosen tahu gimana karakter Anda, karakter itu kan novel, ketahuan kan dari diskusi, dari ini. Jujur dan tidak orang akan ketahuan dosen itu. Jadi maka itu kita belajar psikologi. Mesti akan ketahuan. Tapi apakah tahu 100%? Walau alam.
kembali ya walam itu ya dia sama Tuhan lah yang tahu. Tapi biasa secara gambaran ya akan ketahuan, itu nggak bisa dibohongin. Kayak hasil kerja kalian yang kuliah ujiannya daring, benar nggak kalian mau pikir nulis ini atau copy, dan itu kan ketahuan dari dosen. Maka tuh nilainya kan bervariasi. Ya, karena jadi secara psikologis kuliah daring kita ini kan mendekatkan secara emosional antara dosen dan mahasiswa, sekalipun kuliah daring kan. Ya, kuliah daring ini kan maka tuh lebih bagus kuliah offline ya. Ada tatap muka, tapi situasi COVID ini masih belum memungkinkan. Nggak tahu semester depan ya. Semester depan juga di Vkom juga bermasalah karena pembangunan gedung ya. Gedung sekarang ini ruang kelas yang bisa dipakai hanya 7. Sementara total kelas itu ada 100, 200 atau 300 kelas. Antara itu termasuk Rexus. Ya, dengan ruang 7 bagaimana membaginya? Satu hari ada 3 ya, jam 8, jam 8, jam 11, jam 1, jam 4 sama jam 7 malam Rexus. Itu bagaimana membagi? Nah, ini semacam inilah ya, kuliah tatap muka itu lebih kelihatan, lebih offline itu lebih muncul masih kelihatan dari personifikasinya itu, rasa kedekatan benar apa tidak. Nah, ini seperti itu. Jadi bukan hanya antara reporter sama redaktur, mungkin yang lain-lain juga ada. Dari semakin berteman kita semakin ketahuan karakter seseorang kan. Ini orangnya baik, ini orang sombong, ini kan dari ngomong. Nah itu psikologis, itu secara psikologis itu menjadi debat tebal juga ya. Pak, saya nggak percaya dia mulai Pak, ya bisa aja, tergantung. Itu Zulfi. Jika ada teman-teman yang nanggapin, monggo. Mungkin sama satu lagi Pak, Ya, perihal tugas. Nah, orang yang kita wawancara itu boleh teman nggak sih Pak? Ya, aja. Yang kita wawancara itu boleh teman nggak? Nggak boleh, teman nggak boleh. Karena ngapain? Teman lebih pintar kamu daripada temanmu kan? Mana mau wawancara sama orang yang nggak pintar? Ya karena orang nggak teman bukan ahli. Yang ahli biasanya dosen, ya, S2. Atau kalau di media itu pemretnya atau redakturnya. Kalau teman ngapain? Kita kuliah kok bikin makalah, ya. Nggak boleh teman. Ya. Kecuali temanmu rektor atau temannya pemret atau nah itu boleh. Kalau teman Pak itu teman saya tuh pemretnya TVX Pak, oh boleh ya. Pak saya teman sama Rosi Pak, teman saya boleh nggak wawancara? Boleh teman saya. Nah, kalau temanmu yang sering ngopi-ngopi sering rokok ya enggak lah ya. Teman saya kuliah enggak, cari yang banyak dosen di Vkom, banyak di dosen S2 di Vkom. Ya, oke Pak, makasih Pak. Ya, oke. Silakan. Ya, silakan. Yang lain? Masih ada? Masih ada? Kalau tidak ada, kita absensi ya. Nah, akhiri oleh kita dan mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi.